Gua dan situ ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadhil lailatil mubarakah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita semua. Paling utama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, yang sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu pula salat dan salamnya pun semoga tercurah kepada baginda alam, yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, dan tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan pembina Majelis Taklim PPH Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz, yang alhamdulillah beliau adalah guru daripada putri saya. Dan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Majelis Taklim PPH Ustaz Martin Akbar Al-Khairi. Khair. Biasa dibagi amplop kalau udah Khairi. Kalau itu juga kalau di Banten, kalau di Tangerang biasa kalau misalkan udah ikut Khair aja, udahlah amplop pasti keluar. Mudah-mudahan ini sama ya Pak Ustaz Martin juga yang ngeluarin amplop, tapi jangan yang kosong. Dan yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang pada pembina Majelis Taklim PPH Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz, yang alhamdulillah sudah nampak hadir di depan kita semua. Hadirin semuanya rahimakumullah, dan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ustadz Imam Abi Syauki, Ustadz Ahmad Hendriano, Ustadz Fikri, Ustadz Haryadi, Ustadz Kodar, Ustadz Akmal Syarif, dan Ustadz Joko Yanto. Dan yang saya hormati semoga Allah muliakan penasihat Majelis Taklim PPH Bapak Wasim Bewok. Dan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ustadz Isman Al-Batawi. Dan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat ini, yang mana hadirnya kita di sini yang pertama kita yaitu tolab ilmu sudah menjadikan rutinitas kita. Pengajian ini ada yang disebut pengajian tahunan, kalau bahasa sekarang mungkin reuni ya. Ada pengajian bulanan atau seharian, ada pengajian mingguan, ada lagi pengajian harian, ada lagi pengajian rutinan. Yang biasa pengajian rutinan itu para santri atau santriawati. Kalau kita pengajiannya apa?
Mingguan sambil tiduran. Udah enggak aneh lah kita mah. Pengajian mingguan sambil tiduran. Pas kiai mau pulang baru kita bangunan yang ke teman tadi ngaji apa. Berarti kita tidur. Sekalipun kita tidur, kata guru saya, tetap di tempat pengajian kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan kita dari rumah ke sini adalah tolak ilmu. Yang keduanya yaitu acara silaturahmi yang alhamdulillah saya pribadi dari Sukabumi niat untuk bersilaturahmi kepada jamaah Majelis Taklim PPH dan warga Jati Melati. Murni ya? Jati Murni ya? Jati Melati sini. Hah? Jati Melati. Jati Melati jadi murni lah gitu ya. Setelah Melati jadi murni, setelah murni jadi asli jurusan Labuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi saya berniat silaturahmi dan syukur alhamdulillah saya pribadi dan keluarga besar daripada almarhum ayahanda yaitu Bapak Udin Saifuddin haul yang ketiga tahun kali ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendoakan ayahanda kami. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali banyak terima kasih dan semoga doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayahanda kami khususnya umumnya buat almarhumah keluarga kita semua yang telah meninggalkan kita, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di dalam kuburnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mesti kita ingat bahwa 3 perkara yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu sedekahun jariyah, yang kedua ilmu yang tafi'u bihi, yang ketiga yaitu waladun salihun yad'u lahuma. Yang pertama sedekah jariyah, dan kami sekeluarga mohon maaf apabila ada santapan makanan minuman di depan para hadirin sekalian, mohon diterima ini adalah sedekah jariyah daripada Kakanda Iwan Ruswandi yang mana mudah-mudahan amal ibadahnya bisa disampaikan kepada ayahanda kami Bapak Udin Saifuddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini salah satunya. Yang keduanya, kami tidak punya ilmu, makanya kami mohon bantuan, mohon doanya daripada hadirin sekalian yang mana tadi alhamdulillah sudah mendoakan ayahanda kami dari mulai yaitu tawasul, pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu pengajian Yasin dan lain sebagainya termasuk maulid, sholawat, dan juga alhamdulillah mudah-mudahan ini adalah bentuk syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan terima kasih kepada jamaah sekalian. Yang ketiganya yaitu anak yang soleh. Mudah-mudahan baktinya Kakanda Iwan Ruswandi dengan bentuknya kayak gini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh. Karena apa yang kami takutkan yaitu uququl walidaini, jadi menyakiti kedua orang tua. Ini kami ditakutkan, dikhawatirkan menurut kami bahwa kami termasuk anak-anak yang durhaka atau anak-anak yang tidak berbuat baik, berbuat soleh terhadap orang tua. Maka ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kepada Kakanda Iwan Ruswandi dan keluarganya termasuk yaitu adik-adiknya menjadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi saya teringat kepada yang mimpin tawasul yang mudah-mudahan kita semua dikala meninggal dunia dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Itu terpikir ketika ayahanda kami, maaf Pak Kiai cerita sedikit, ayahanda kami itu setelah memandikan yang namanya intel daripada Kapolres Kota Sukabumi almarhum Bapak Nurman pada tanggal 4 Agustus. Setelah memandikan almarhum, ayahanda kami mandi. Setelah mandi terus ikut menyolatkan mayit.
Setelah menyalakan mayit, beliau ikut menguburkan itu intel tersebut ke daerah Cibodas. Mana tah puncak? Daerah Cibodas. Setelah pulang daripada Cibodas, ayahanda kami itu baru di situ langsung jatuh sakit. Entah kenapa, nggak tahu penyebabnya, tapi jatuh sakit, sudah berobat, masih sakit. Dan yang saya masih ingat, ketika terakhir pas malam itu terjadi, saya dipanggil oleh orang tua saya. Alhamdulillah dimulai saya nikah dengan adiknya daripada Bapak Kakanda Iwan Uswandi. Itu ayahanda kami, ayahanda saya itu tidak pernah memanggil nama, memanggil kata Abi kepada saya, belum pernah memanggil nama. Itu manggil kata Abi. Alhamdulillah. Nggak tahu lah, nggak tahu gitulah orang tua kami itu. Pas pada malam itu ayahanda kami manggil, Abi sini sebentar gitu. Dan itu ayahanda kami yang saya bingung waktu itu. Beliau meminta maaf kepada istrinya dan kepada anak-anaknya sebelumnya. Dan setelah itu beliau memperlihatkan yang terjadi daripada perubahan jasad yang ada di beliau. Saya melihat pertama dari kaki, bitis, tahu di bahasa di sini apa bitis? Hah? Betis. Jangan petis aja lah ya. Betis, saya lihat dari betisnya itu ada warna biru. Perubahannya. Ketika warna biru di betis itu nggak ada, pindah ke paha. Kata ayahanda kami ngomong, mungkin waktu itu Kakanda Iwan masih di sini di rumah yang sono kali kalau nggak salah. Bi, lihat paha bapak kok pada biru kayak gini. Ini. Lihat yang kanan biru, yang kiri juga biru. Ini yang apa namanya? Yang saya ingat cerita guru saya bahwa ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail atas izin Allah, pertama dari telapak kaki sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke pusat. Ya Allah, di situ maaf menurut guru saya cerita, kalau saya ingat ke situ suka nangis. Rasulullah ketika dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail, Rasulullah nangis. Sakitnya dicabut nyawa. Ya Allah. Itu Rasulullah. Apalagi kita, saya melihat itu perubahan bentuk daripada ayahanda kami, saya lihat. Rasulullah, ya Ijrail, sakit ya Allah, begitu sakitnya ini dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail mencabut nyawa baginda Rasul dengan rasa yang paling lemah. Bahasa kita paling lembut. Kalau kita bukan Nabi, bukan Rasul, ya Allah, saya beruntung banget malam ini. Beruntung banget. Pertama, saya bisa bergabung di sini, berbaur menjadi satu dengan Pak Kiai. Yang keduanya para ashabi, para keluarga atau para sahabat saya di sini. Alhamdulillah, senang banget saya malam ini. Tapi saya sedih kalau melihat tadi acaranya, pertama pengajian, keduanya berbenturan dengan haul daripada ayahanda. Itu Rasulullah nangis. Ketika itu Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, timpahkan semua rasa sakit dicabut nyawa, jangan sampai dilimpahkan kepada umat saya. Tanggung jawab Rasul kepada umat. Saya melihat perubahan yang ada di jasad ayahanda kami. Setelah itu ayahanda kami saya bawa digotong sama paman, naik ke mobil. Pas masuk ke mobil, ayahanda kami mengucapkan persis kalimat yang tadi Bapak pimpin tadi. Apa beliau yang mengucapkan? La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Langsung di pundak. Itu yang beliau ucapkan. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu yang beliau ucapkan ketika beliau waktu mau wafat atau meninggal dunia. Di sisi lain saya ada senangnya, di sisi lain ada sedih. Senangnya apa? Ketika ayahanda saya
berseret dari pundak saya dan saya pegang hidungnya, tidak ada napas sama sekali. Mulut sudah tidak bergerak persis pas masuk ke dalam mobil. Persis masuk ke dalam mobil, beliau mengucapkan lafaz la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Yang saya ingat itu. Rasa penasaran kami bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit menurut dokter diponis sudah meninggal dunia. Saya tanya, Pak, ini abdi perjalanan atau gimana? Ini sudah ada di sana waktu Bapak mungkin di rumah sudah nggak ada. Saya pikir waktu di rumah masih bernapas karena waktu dalam mobil mengucapkan lafaz la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Mungkin beliau lagi jihad melawan rasa sakit ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu. Ya Allah, itu. Ini keuntungan kami mempunyai orang tua yang mudah-mudahan beliau yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang terjadi kepada orang tua kami yang di Sukabumi. Dan yang maaf tadi mungkin termasuk ditawasulin juga itu ayah saya pribadi Haji Abdullah Bustami, sama persis lagi. Ketika beliau mau wafat, beliau memanggil anak-anaknya semua. Ini saya mengingat pada Pak Kiai. Beliau memanggil anak-anaknya semua. Secara kebetulan kami 8 berkeluarga. Saya anak yang ke-6, punya kakak 5, punya adik 2. Jadi 8. Dikumpulin semua, pas kumpul semua, ini ayahanda kami ngomong, tolong bayarkan hutang abah. Siapa yang sanggup bayar hutang abah? Gitu. Kami bingung, ini hutang ke siapa? Bah, tolong hutang ke siapa? Terus berapa duit yang mesti kami bayar? Abah waktu itu ngomong, tolong bayarkan hutang abah